Setelah puas melepaskan ketegangan, kini Lin Shu mengajak partinya buat gerak nyari monster cuy. Ia perlu gelut lagi nih buat ngilangin energi yang berlebihan. Jadilah tuh, sekarang mereka semua udah ada di area perkotaan yang ditinggalkan. Baru aja mereka sampai, suasana langsung berubah mencekam. Kabut tebal menyelimuti wilayah ini cuy. Kabut yang dingin, tajam, seperti menyembunyikan sesuatu yang mengintai dari balik bayang. Lin Shu kini menyuruh semua buat tetap waspada. Bisa saja loh, ada monster yang lagi sembunyi di dalam kabut ini. Baru aja Lin Shu bilang gitu, Zhang Yin gini ditarik tuh sama monster. Untung saja, refleks dari Lin Shu masih tajam. Dengan satu tebasan cepat, ia menebas makhluk yang menarik Zhang Yin ini. Tapi itu ternyata baru permulaan. Suara-suara aneh ini mulai terdengar. Suara geraman rendah, disusul langkah kaki dan bau busuk yang menyengat. Dari balik kabut, kerumunan zombie muncul tanpa henti. Pertempuran pun tak bisa dihindari. Kabut tebal ini bikin suasana jadi makin kacau balau. Zombie datang dari segala arah. Lin Shu berputar, membakar, menebas. Namun jumlah zombinya kagak berkurang. Banyak banget anjir. Dan celakanya, dikarenakan kabut yang begitu padat, Lin Shu pun terpisah dari timnya. Zhang Yin, Luoye, di mana kalian? Tak ada jawaban cuy. Hanya geraman dan langkah kaki yang terus berdatangan. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Lin Shu berhasil tuh menyingkirkan semua zombie yang ada di sekitarnya. Nah sekarang, saatnya untuk mencari teman-temannya yang lagi mencar coy. Tapi baru saja melangkah, datang lagi masalah. Kini Lin Shu diserang entah dari mana. Dan ternyata dari balik kabut itu muncul sekelompok siswa lain. Ya, itu adalah anak-anak dari kelas 2. Melihat Lin Shu yang lagi sendirian, mereka mengira cuy semua teman Lin Shu telah mogok. Lah kocak, orang mereka semua selamat. Lin Shu berkata bila ia berhasil meratakan para kumbang rank 6 itu. Jelas kagak percaya coy anak-anak kelas 2 ini. Omong kosong Lin Shu. Tapi saat dilihat-lihat, tubuh dari Lin Shu kok ngeluarin energi yang familiar ya. Baru sadar mereka cuy, kalau Lin Shu telah menyerap Crimson Lotus Flame-nya. Kenapa tubuhmu belum meledak? Ini gak mungkin, ucap ketua kelas 2. Setelah melihat energi Lin Shu yang masih tak stabil, kini mereka semua berencana mengeroyok Lin Shu cuy. Setelah berhasil mengalahkan Lin Shu, mereka bakal nyerap energi yang keluar dari tubuh Lin Shu. Yah, Lin Shu mah santai aja. Mau gelut, silahkan saja tantang Lin Shu cuy. Dengan bedanya Lin Shu berkata, rank 4 kayak mereka, emang kuat ngelawan Lin Shu. Bacot, ketua kelas 2 ini kini maju menyerang Lin Shu. Lin Shu solo cuy melawan party kelas 2. Setiap serangan-serangan dari mereka, Lin Shu bisa menghindarinya. Dan di saat Lin Shu membalas serangannya, auto terbang tuh musuhnya cuy. Gila, kuat banget si Lin Shu. Nah loh, auto ketar-ketirkan sekarang mereka. Dikarenakan merasa tak sanggup melawan Lin Shu, ketua kelas 2 kini meminta backingannya buat membantu juga. Kini dari balik bayangan, 3 orang muncul dan mendekat. Kodashi Katsuya, ia berkata bila kelas 2 cabang utara memang kagak guna. Ngelawan 1 orang aja kagak becus kayak gitu. Melihat Kodashi ini, kaget cuy Lin Shu. Lah, ngapain kelas 4 dimari dah? Apakah mereka juga ikut kompetisinya? Iya, kami juga ikut, tapi bukan sebagai peserta. Tugas kami ialah menyingkirkan kalian semua, ucap Kodashi cuy. Setiap tahunnya, pasti cuy, ada korban di setiap kompetisi diadakan. Lin Shu ngira kalau semua korban paling ya kena serang monster. Ternyata ada orang-orang bangke kayak Kodashi yang menjadi penyebabnya. Apa kabut ini juga ulah kalian? Tanya Lin Shu cuy. Kodashi pun menjelaskan, bila kabut ini tuh berasal dari makhluk tingkat tinggi. Ia lagi molor di sekitar sini. Dikarenakan kabut ini tebal, jadi inilah tempat yang bagus buat orang-orang kayak Kodashi buat memburu para siswa baru. Tak mau banyak bacot, Lin Shu pun maju cuy. Kekuatan Lin Shu yang meledak-ledak dengan mudahnya membuat 2 orang langsung tumbang. Setiap serangan-serangan dari Lin Shu yang kena menyebabkan rasa panas yang luar biasa. Kodashi langsung sadar Lin Shu lagi membuang energi yang berlebihan. Jikalau mereka terus-terusan mendekat kepada Lin Shu, malah Lin Shu bisa seneng cuy, karena energinya bisa kebuang. Karenanya, mereka cukup melihat saja dari jarak aman.
Toh dilihat-lihat, Lin Shu udah ada pada batas limitnya. Biarkan saja dia, entar juga meledak sendiri. Setelah meledak, mereka jadi bisa menyerap energi itu jadi milik mereka. Harus diakui cuy, sungguh pengamatan yang luar biasa dari Kodachi. Dalam waktu singkat, ia sudah bisa merencanakan semua itu. Kalau gini kan Lin Shu jadi susah ya. Mikir nih dia, gimana nih? Ia harus segera mencari Luoye buat neken energinya. Tapi tiba-tiba Kodachi muncul di belakang Lin Shu. Kau pikir kami cuma lihat doang ha? Anyo. Nggak kena coy. Luoye kini kembali datang menyelamatkan Lin Shu. Segera tuh Luoye mengeluarkan energi esnya buat neken energi api milik Lin Shu cuy. Melihat Luoye yang menekan energi dari Lin Shu, jelas Kodachi nggak bakal ngebiarin mereka. Pertempuran pun kini kembali pecah. Lin Shu dan Luoye bertarung dengan sengitnya. Kaget cuy Kodachi, ternyata Luoye itu jauh lebih kuat ketimbang Lin Shu cuy. Dalam sekejap saja, Luoye bisa ngeratain orang-orang yang lagi mengepungnya. Dikarenakan Luoye itu cukup merepotkan, Kodachi menyuruh semuanya buat nyingkirin Luoye aja dulu. Kalau kagak, mereka bakal kebantai nanti. Melihatnya jelas, Lin Shu nggak tinggal diam lah. Keduanya kini saling menjaga punggung masing-masing. Sekarang, Lin Shu pun melompat sangat tinggi. Dengan Milky Way Descent-nya, Lin Shu menyingkirkan kroco-kroco yang mengganggu. Nah, kini sisa 2 orang doang nih coy. Lin Shu tanpa pikir panjang menerjang sekali lagi. Merasa kagak bakalan mampu menahan serangan dari Lin Shu, Kodachi kini menggunakan ketua kelas 2 sebagai tameng hidupnya cuy. Nah, auto mokat lah dia. Setelah itu, Lin Shu pun kembali mengejarnya cuy. Ia tidak akan membiarkan Kodachi pergi begitu saja. Dikarenakan Kodachi ingin menyerap energi Crimson Lotus. Nih, Lin Shu bakal ngasih sedikit cuy energinya. Lin Shu kini mencengkram satu lengan milik Kodachi. Panik dah tuh Kodachi cuy. Ia berkata, ia adalah bagian dari Lunar Wing Legion. Kalau Lin Shu menyingkirkannya di mari, maka pasti Lin Shu bakal mokat nanti. Lah, memang Lin Shu peduli apa? Ia aja gak tahu tuh apaan tuh lunar-lunar. Di saat Lin Shu lengah ini, Kodachi memotong lengannya sendiri. Dan ia pun langsung kabur cuy untuk menyelamatkan dirinya. Cengoh lah Lin Shu. Padahal tadi ia cuma mau bergaya doang. Malah kabur tuh mangsanya. Ada. Setelah kejadian tadi, nanya tuh cuy Lin Shu sama Luoye. Tahu gak sih Lunar Wing itu apa anda? Luoye menjelaskan cuy, bila Lunar Wing itu merupakan kelompok bayaran terkuat di dunia. Mereka menerima segala macam tugas. Bahkan kekuatan mereka bisa loh buat ngeratain sebuah negara kecil. Mereka itu terkenal suka balas dendam. Kalau ada yang menyinggung mereka, pasti bakal diuber-uber sampai mokat. Lin Shu jelas panik cuy mendengar semuanya. Walau kirain cuma organisasi biasa. Ternyata kuat juga lunar itu. Lalu gimana dong nasibnya sekarang? Luoye berkata, lah ngapain takut dah. Kalau mereka datang, tinggal ratain aja ya kan. Simple tuh. Ya bener juga sih kata Luoye cuy. Masalahnya Lin Shu itu masih lemah. Lagian kalau kondisi Lin Shu yang sekarang dibiarkan, Luoye merasa Lin Shu bakal meledak. Energi Crimson Lotus sungguh di luar batas cuy. Luar biasa panasnya. Energi es milik Luoye nggak bakal sanggup cuy terus-terusan menahannya. Auto lemas cuy Lin Shu. Tapi dia ingat, tadi si Kodachi bilang kalau kabut ini adalah ulah dari monster tingkat tinggi. Kalau bisa nyiptain kabut kayak begini, elemen dari monster itu harusnya es bukan? Ya kalau gitu sih pas cuy. Luoye pun mengajak Lin Shu buat menuju ke sumber kabut ini. Di saat mereka mulai masuk ke dalam kabut, mereka udah disambut tuh sama kawanan monster rank 5. Sementara Lin Shu yang lagi gelut ngelawan para monster, Kodachi yang selamat lagi merban lengannya tuh cuy. Dikarenakan dah buntung, entar mau masang lengan mekanik tuh dia. Tapi sebelum itu, ia bakal nyari perhitungan dulu nih sama Lin Shu cuy. Dengan menaiki pesawatnya, ia terbang kemudian menyerang monster tingkat tinggi yang lagi tidur. Gara-gara itu, kini monsternya auto ngamuk cuy. Frost Crystal Bird. Monster ini ada di tingkat 8. Satu kepakan sayapnya membuat Lin Shu dan Luoye merasakan angin yang sangat dahsyat. Apakah Lin Shu bisa melawan monster yang 8 tadi cuy? Kita tunggu di part selanjutnya.